Satuan konsentrasi yang pertama yaitu molaritas, di mana kita sudah mempelajari sebelumnya di kelas 10 pada bab stoikiometri. Molaritas dapat didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter volume larutan. Dari definisi tersebut, kita dapat menuliskan rumusnya, di mana M sama dengan mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. Mol sendiri dapat kita uraikan hubungannya dengan massa, dan jika volumenya dalam satuan mili, maka rumusnya bisa kita tulis ulang menjadi sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Selain dari rumus ini, kita juga bisa mencari molaritas jika diketahui kadar atau persen massa. Sehingga M sama dengan Rho atau massa jenis dikali 10 dikali persen massa dibagi dengan mr. Persen massa sendiri merupakan persentase perbandingan massa dari zat terlarut terhadap massa larutan, guys. Misalnya, larutan glukosa 10%, artinya jika kita memiliki 100 gram larutan glukosa, maka terdiri dari 10 gram massa glukosa, dan sisanya yaitu 90 gram merupakan massa pelarut atau massa dari air. Untuk nilai persen pada rumus, langsung saja ditulis nilainya ya, tanpa membaginya dengan 100. Berikutnya, molalitas. Molalitas merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap kilogram massa pelarut. Nah, di sini perbedaannya dengan molaritas, guys. Jika molaritas dipengaruhi oleh volume larutan, maka untuk molalitas justru dipengaruhi oleh massa pelarut. Dari definisi tersebut, rumusnya dapat ditulis menjadi M sama dengan mol dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram. Bila kita uraikan molnya dan massa pelarut dalam gram, maka rumusnya dapat ditulis ulang menjadi sama dengan gram massa zat terlarut dibagi mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Berikutnya, fraksi mol. Fraksi mol merupakan perbandingan jumlah mol salah satu zat dalam larutan terhadap jumlah mol total komponen zat dalam larutan. Ingat ya guys, larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Maka, rumusnya kita bagi menjadi fraksi mol zat terlarut dengan rumus XT sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Dan fraksi mol zat pelarut dengan rumus XP sama dengan mol zat pelarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Karena total nilai perbandingan sama dengan 1, maka XT ditambah XP sama dengan 1. Oke guys, agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Untuk soal yang pertama, dalam suatu wadah dicampurkan 60 gram NaOH dengan 300 gram air dan larutan yang terbentuk memiliki densitas sebesar 1,50 gram per mili. Tentukan yang pertama molaritas, yang kedua molalitas, dan yang ketiga fraksi mol NaOH. Untuk mencari molaritas, kita butuh mol zat terlarut atau NaOH dan volume larutan ya guys. Pada soal, mol bisa dicari dari massa NaOH. Sedangkan untuk mencari volume larutan bisa dicari dari hubungannya dengan massa jenis larutan, di mana V sama dengan massa dibagi dengan Rho atau massa jenis. Untuk massa larutan yaitu massa NaOH ditambah dengan massa air ya, sehingga sama dengan 360 gram dibagi dengan 1,50 gram per mili, sama dengan 240 ml. Sehingga kita bisa mencari molaritas menggunakan rumus M sama dengan gram atau massa zat terlarut dibagi mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter.
Untuk massa zat terlarutnya yaitu 60 gram ya. Sehingga 60 dibagi 40 dikali 1000 per 240. Hasilnya adalah 6,25 molar. Selanjutnya, untuk mencari molalitas, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan massa dari zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram, sama dengan 60 dibagi 40 dikali 1000 per 300. Hasilnya adalah 5 molar. Lalu, untuk mencari fraksi mol NaOH atau simbolnya Xt, dapat kita cari menggunakan rumus XNaOH sama dengan mol NaOH dibagi mol NaOH ditambah mol air. Untuk mol NaOH dapat dicari menggunakan rumus massa dibagi dengan mR ya. Begitu juga dengan mol air. Maka 1,5 dibagi 1,5 ditambah 16,67. Hasilnya adalah 0,0826. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, molalitas larutan etanol atau rumus kimianya C2H5OH 46% dalam air adalah diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Pertama-tama, kita bisa misalkan bahwa massa larutan etanol sama dengan 100 gram. Maka, massa etanol sama dengan 46 per 100 dikali 100 gram. Hasilnya 46 gram. Lalu, massa airnya sama dengan 100 gram dikurang 46 gram. Hasilnya yaitu 54 gram. Selanjutnya, kita bisa mencari molalitasnya, di mana M sama dengan massa dari zat terlarut per mR dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram, sama dengan 46 per 46 dikali 1000 per 54. Hasilnya adalah 18,52 molar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, suatu campuran terdiri dari 160 gram metanol, mR-nya 32, 92 gram etanol, mR-nya 46, dan 144 gram air, mR-nya 18. Fraksi mol metanol dalam campuran tersebut adalah: pertama, kita mencari terlebih dahulu mol dari metanol. Rumusnya, massa dibagi dengan mR, sama dengan 160 dibagi 32. Hasilnya adalah 5 mol. Selanjutnya, kita mencari mol etanol, sama dengan massa dibagi mR. Massa etanol adalah 92 dibagi dengan 46. Hasilnya adalah 2 mol. Selanjutnya, kita mencari mol air, sama dengan massa dibagi mR, sama dengan 144 dibagi 18. Hasilnya adalah 8 mol. Jika mol dari masing-masing sudah diketahui, selanjutnya, untuk mencari fraksi mol metanol, rumusnya adalah X metanol sama dengan mol metanol dibagi mol metanol ditambah mol etanol ditambah mol air, sama dengan 5 dibagi 5 ditambah 2 ditambah 8. Hasilnya adalah 0,33. Oke.